Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Robi Fulki Al-Madani dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia, IAI Al-Aziz. Izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang implementasi akad salam terhadap produk pembiayaan di perbankan syariah. Baik, yang pertama kita mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian. Ada dua pengertian yang kawan-kawan perlu ketahui. Yang pertama pengertian secara bahasa dan kemudian secara istilah. Akad salam atau salam secara bahasa pengertiannya dalam fikih muamalah, salam yang dimaksud bukanlah salam yang artinya perdamaian atau salam sejahtera atau memberi salam. Tapi yang dimaksud dalam fikih muamalah adalah salam yang berarti penyerahan atau pemberian. As-salam merupakan akad jual beli barang pesanan di antara pembeli dan penjual. Dalam pesanan tersebut, spesifikasi dan detail harga barang pesanan harus sesuai atau yang sudah disepakati di awal akad. Sedangkan pembayarannya dilakukan di muka secara penuh atau tunai. Sedangkan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, as-salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang tersebut. Kemudian ke pembahasan yang berikutnya, kita masuk dalam landasan hukum akad salam. Ya, yang pertama yaitu Al-Quran. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dalam kaitan firman Allah yang di atas, Ibnu Abbas menjelaskan tentang transaksi as-salam. Hal ini terlihat dari ungkapan beliau. Beliau berkata, saya bersaksi bahwa salaf atau salam yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitabnya. Yang berikutnya al-hadis, hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas menjelaskan, sesungguhnya Rasulullah mendatangi Madinah. Mereka, penduduk Madinah, melakukan jual beli salaf selama 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Rasulullah bersabda, siapa yang melakukan jual beli salaf atau salam, lakukanlah salaf atas barang yang dapat diketahui dengan cara ditakar dan ditimbang, dan jangka waktu yang diketahui atau ditentukan. Kemudian pembahasan yang berikutnya, rukun dan syarat. Rukunnya adalah yang pertama ada muslim atau pembeli adalah pihak yang memesan barang. Yang kedua ada muslim ilaih, penjual adalah pihak yang memasok barang pesanan. Yang ketiga ada objek akad, yaitu barang dengan spesifikasinya. Yang keempat ada harga. Yang kelima ada sigot atau ucapan. Kemudian rukun salam. Yang pertama ada pihak-pihak yang berakad ridho dari kedua belah pihak dan tidak ingkar janji serta paham hukum. Yang kedua al-muslam fih atau barang. Barang yang dibeli dipesan harus jelas seperti jenis, ukuran, klasifikasi, kualitas, dan jumlahnya. Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang dalam syariat Islam. Yang ketiga ada ra'su al-mal as-salam atau harga. Harga jual dan masa penyerahannya harus jelas dan dicantumkan dalam perjanjian dan tidak boleh berubah. Modal yang diberikan dalam bentuk barang atau manfaat harus diukur berdasarkan nilai wajarnya dari barang atau manfaat yang akan diberikan kepada pembeli. Pembayaran as-salam harus diakui pada saat modal dibayarkan kepada muslim ilaih atau penjual. Yang terakhir pembayaran dan jangka waktunya telah disepakati bersama. Kemudian implementasinya dalam perbankan syariah, dalam hal ini bank melakukan akad as-salam secara paralel. Model akad salam paralel di mana bank melakukan dua akad dalam secara simultan, yakni akad salam dengan nasabah yang membutuhkan barang dan akad salam dengan nasabah yang membutuhkan dana untuk memproduksi barang. Baik, yang selanjutnya kita akan masuk ke skema bai as-salam atau jual beli as-salam pada produk pembiayaan di perbankan syariah.
Ya, yang pertama yaitu pihak nasabah menghubungi bank syariah, yaitu negosiasi pesanan dengan kriteria. Maksudnya adalah negosiasi atau bersepakat untuk merinci secara detail barang pesanannya, yaitu biasanya berkaitan dengan kualitas, kuantitas, harga, dan juga waktu pemesanan. Ketika sudah disepakati antara nasabah dan pihak bank terkait kuantitas, kualitas, harga, dan juga waktu pemesanan, kemudian bank mencari produsen, tentunya dengan barang yang sesuai dengan pesanan nasabah. Kemudian yang kedua yaitu pemesanan barang nasabah dan bayar tunai. Pihak bank menghubungi produsen penjual setelah sudah sepakat harga yang dibeli, maka pihak bank membayar kepada produsen dengan tunai atau secara tunai. Setelah itu pihak produsen mengirim dokumen-dokumen penting kepada pihak bank terkait konfirmasi pembayaran dan lain-lain. Setelah itu, setelah dikonfirmasi, maka pihak nasabah membayar secara tunai juga kepada bank syariah yang telah membiayai pembelian barang kepada produsen penjual. Setelah membayar kepada bank syariah, nasabah kemudian menerima barang yang telah dijanjikan oleh bank syariah, yang telah dibeli oleh bank syariah juga dari produsen, kemudian dikirimkan kepada nasabah yang pertama. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.